Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman semua, terutama yang berada di Hong Kong, di Indonesia ataupun di negara lain. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, dijauhkan dari segala virus atau penyakit, dan lancar rezeki. Oke teman-teman, Cindy akan bahas lagi virus corona yang update hari ini tanggal 22 April 2020. Oke, yang pertama di Hong Kong dulu, karena Cindy ada di Hong Kong. Teman-teman TKI juga banyak yang berada di Hong Kong ya. Terus nanti kita lanjutkan ke Indonesia dan negara-negara lainnya. Yang pertama negara Hong Kong dulu. Hari ini tanggal 22 April 2020 yang terkena virus corona, maksudnya pasien virus corona totalnya 1033 pasien, dan ada penambahan hari ini tanggal 22 April 4 pasien. Total yang meninggal 4 orang. Nah, 4 pasien tambahan hari ini itu bukan maksudnya bukan terkena virus yang di Hong Kong, bukan warga lokal, tapi dari negara lain yang masuk ke Hong Kong. Maksudnya ada orang-orang yang atau warga Hong Kong, mahasiswa atau mungkin orang yang tinggal di negara lain terus pulang ke Hong Kong. Lah, 4 tambahan hari ini itu dia dari luar negeri masuk Hong Kong, terus setelah dideteksi ternyata kena virus corona. Jadi bukan warga yang tinggal di Hong Kong doang. Maksudnya 4 ini dari luar negeri masuk Hong Kong. Terus yang kedua Indonesia. Indonesia, aduh, ada banyak penambahan teman-teman. Ternyata total pasien di Indonesia hari ini 7.418. Ada penambahan pasien 283 pasien. Terus total yang meninggal 635. Nah teman-teman, sudah telepon ke Indonesia belum? Moga-moga teman-teman waktu telepon ke Indonesia tidak lupa mengingatkan teman-teman, keluarga, ayah, ibu, atau saudara-saudara untuk selalu waspada menjaga kebersihan. Jangan lupa memakai masker kalau keluar, cuci tangan pakai sabun atau pakai alkohol, terus menghindari tempat keramaian, dan kalaupun terpaksa harus keluar harus menjaga jarak. Itu penting teman-teman. Soalnya di Hong Kong yang terkena virus mungkin karena punya kesadaran penuh untuk menjaga kebersihan atau apa yang diumumkan atau disarankan oleh pemerintah, banyak yang menuruti. Makanya penularannya yang warga Hong Kong sendiri hari ini tidak ada sama sekali. Dia patuh sama aturan-aturan yang diterapkan pemerintah Hong Kong. Nah, yang hari ini terkena virus itu yang dari luar negeri masuk Hong Kong, kena virus sejumlah 4 pasien. Jadi teman-teman harus sering-sering mengingatkan, karena di Indonesia penyebaran virusnya begitu cepat. Mungkin saudara-saudara teman atau mungkin keluarga kurang begitu menyadari atau mungkin terlalu menyepelekan ya. Semoga aja tidak, karena harus sering-sering mengingatkan. Terus saudara atau keluarga suruh selalu waspada untuk menjaga kebersihan, karena bakteri ini sulit sekali ditanggulangi ya. Jadi harus kita berusaha semaksimal mungkin mengurangi terkena atau penyebaran virus corona tadi. Terus yang lainnya Taiwan. Taiwan termasuk negara yang paling sedikit terkena virus corona. Untuk saat ini jumlah totalnya 425 pasien, ada penambahan 3 orang, dan totalnya yang meninggal 6 orang. Lah di negara Asia termasuk Taiwan ini sedikit
yang terkena virus. Mungkin karena mereka benar-benar menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan pemerintahnya cepat tanggap, warganya juga mematuhi apa yang disarankan atau yang ditugaskan atau disebarkan itu aturan-aturan cara-caranya gitu loh. Jadi banyak yang mematuhi. Makanya di Asia paling sedikit itu Taiwan, 425 pasien. Hari ini cuma ada penambahan 3 pasien. Totalnya yang meninggal 6 orang. Jadi di Taiwan semoga semakin hari semakin berkurang, maksudnya yang terkena virus ya. Hati-hati, jangan sampai lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu memakai masker kalau keluar, dan cuci tangan pakai sabun atau pakai alkohol. Terus di negara Jepang teman-teman, di Jepang juga mungkin saudara atau suami atau mungkin teman ada yang di sana ya. Totalnya hari ini 11.512, ada penambahan 377 pasien, totalnya yang meninggal 281. Jadi juga termasuk banyak teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa kalau telepon juga harus mengingatkan keluarga, saudara atau mungkin suami yang berada di Jepang. Terus sekarang negara Korea. Korea juga banyak teman-teman. Jadi harus teman-teman kalau telepon ke sana mengingatkan ya, biar punya kesadaran penuh untuk menjaga kebersihan ya. Totalnya di Korea 10.694 pasien, ada penambahan 11. Ini termasuk agak beberapa hari ini di Korea agak nggak ada penambahan gitu loh, agak tenang gitu. Jadi moga-moga semakin hari semakin berkurang. Terus jangan sampai ada penambahan yang banyak ya, karena TKI di negara sana juga banyak sekali. Terus di Korea totalnya yang meninggal 238 orang. Jadi teman-teman juga harus sering-sering kasih kabar atau kasih pengertian kalau telepon ke suaminya yang ada di Korea. Terus di Singapura juga teman, di Singapura termasuk cepat sekali penyebarannya, pesat sekali teman. Total jumlahnya 9.125 pasien, dan ada penambahan 1.111, totalnya yang meninggal 11 orang. Jadi Singapura penyebarannya terlalu cepat ya teman-teman. Semoga teman-teman yang ada di Singapura selalu hati-hati, waspada, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Karena penyebarannya ini termasuk paling banyak loh. Hari ini 1.000 lebih pasien masuk rumah sakit gara-gara virus corona. Jadi menyebarnya itu terlalu cepat sekali. Jadi teman-teman yang ada di Singapura, maksudnya teman-teman TKI yang ada di Singapura harus selalu hati-hati, waspada, tetap menjaga kebersihan, memakai masker, cuci tangan, menghindari keramaian, dan jaga jarak kalaupun terpaksa harus keluar. Karena ini semua demi kebaikan, demi kebersihan kita juga, agar virus corona tidak menyebar ke kita ya, atau tidak menular. Karena penyebarannya terlalu pesat, terlalu cepat lah. Terus di Malaysia teman-teman, juga banyak TKI di Malaysia. Totalnya yang terkena virus corona 5.482, ada penambahan 57, dan yang meninggal 92. Di Malaysia juga banyak ya TKI di sana. Jadi teman-teman yang ada di Malaysia juga hati-hati, jangan sampai lengah, jangan sampai melupakan kebersihan, dan penuhi atau patuhilah aturan-aturan yang diterapkan pemerintah, semua demi kebaikan kita juga ya. Oke teman-teman, itu beberapa pasien yang update hari ini di beberapa negara yang banyak TKI bekerja di sana.
Jadi semua TKI kita harus selalu menjaga kebersihan, selalu waspada, jangan sampai lengah ya, karena virus corona ini masih sulit penanggulangannya. Jadi kita sendiri harus selalu waspada, menjaga kebersihan, dan patuhilah aturan-aturan yang diterapkan pemerintah negara-negara tersebut. Oke teman, terus kita sedikit ulas masalah atau hal lain ya, karena tadi tanggal 22 April sudah diberitakan di Hong Kong masih banyak TKI yang dari Indonesia liburan atau cuti. Terus nanti kalau sampai Hong Kong, maksudnya mendarat di airport Hong Kong, masih tetap diperiksa. Jadi saat teman-teman yang pagi, siang, atau mungkin sore mendarat, jangan takut, pemerintah sudah menugaskan petugas-petugas di airport. Waktu teman-teman atau mbak-mbak TKI yang mendarat di Hong Kong airport, langsung dibawa ke exhibition center sebelahnya airport sana, akan dicek itu, dites. Lah itu dites itu tidak langsung kelihatan teman-teman ini kena virus corona atau tidak, nggak langsung kelihatan karena memerlukan waktu kurang lebih 8 atau 9 jam. Jadi mungkin teman-teman yang mendaratnya siang, berarti nggak mungkin duduk manis di exhibition center sana kan. Nah nanti sama pemerintah Hong Kong sudah menugaskan petugas-petugas di sana membawa teman-teman ke hotel yang ada di hotel lama dulu tuh, bekas hotel lama dulu tuh di Kaitak Kowloon Sing sana. Jadi teman-teman ditaruh di hotel Regal Hotel, menunggu daftar tes tadi keluar. Lah kalau sudah keluar, mungkin esok harinya ada petugas yang datang ke Regal Hotel sana di Kowloon Sing sana, memberitahu teman-teman positif atau negatif gitu. Kalau nanti teman-teman negatif berarti bersih, nggak ada virus yang, maksudnya gejala virus yang ada di tubuh teman-teman bisa dikarantina di rumah selama 14 hari. Jadi selama karantina teman-teman juga jangan keluar-keluar, patuhilah aturan yang diterapkan pemerintah tadi. Lah moga-moga semua teman-teman yang liburan cuti ke Indonesia masuk Hong Kong selalu dalam keadaan sehat dan semuanya negatif. Karena di Indonesia virus corona juga menyebar pesat sekali. Jadi teman-teman waktu cuti juga harus hati-hati. Kalaupun di karantina di rumah juga patuhilah aturan-aturan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia. Terus nanti waktu terbang ke Hong Kong juga dites, setelah negatif bagus, maksudnya nggak ada virus-virus di tubuh teman-teman, terus teman-teman bisa karantina di rumah majikan selama 14 hari tadi. Tapi kalau positif, moga-moga aja tidak ya, kita nggak minta atau kita nggak ingin teman-teman positif virus corona. Nah ini seandainya positif, nanti langsung sama petugasnya teman-teman langsung diajak atau dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, pasien di rumah sakit sana khusus untuk yang virus corona. Semoga aja teman-teman tidak termasuk di dalamnya, karena selama ini Hong Kong kan sudah hampir nggak banyak, maksudnya yang terkena virus kan. Yang warga lokal semuanya udah bagus mematuhi peraturan, jadi nggak terkena virus corona. Lah untuk saat ini yang terkena virus corona kan dari luar negeri, warga Hong Kong yang berada di luar negeri pulang ke Hong Kong gitu, yang sering tuh. Jadi virusnya kan dibawa dari luar negeri masuk Hong Kong, bukan dia tinggal di Hong Kong terkena virus di Hong Kong, bukan. Jadi dari luar negeri masuk ke Hong Kong. Karena kan masih banyak itu warga Hong Kong atau yang mempunyai KTP Hong Kong, masih banyak yang berada di luar negeri atau di negara-negara lain. Lah pulang ke Hong Kong, lah itu juga harus
diseleksi atau dites, dideteksi ada penularan atau ada virus enggak gitu. Kalau enggak ya langsung bisa diizinkan pulang, terus dikarantina di rumah 14 hari. Nah, kalaupun positif, sama petugas langsung dibawa ke rumah sakit khusus untuk penanganan atau penyembuhan virus corona tadi. Jadi moga-moga aja teman-teman yang cuti dari Indo masuk Hong Kong semuanya negatif, nggak terkena virus atau nggak ada gejala virus corona tadi. Nah, teman-teman juga harus sering-sering kasih kabar ke Indonesia atau mengingatkan keluarga di Indonesia, karena Cindy lihat itu berita-berita di Indonesia sekarang banyak kayak krisis gitu ya, banyak perampokan atau mungkin banyak pencurian gitu loh. Jadi teman-teman lah istilahnya kasih saran atau kasih peringatan, kesadaran orang-orang yang ada di rumah di Indonesia untuk hati-hati. Terus Cindy juga dengar karena virus corona ini kan banyak pengusaha kecil atau kayak penjual kecil itu kan menurun itu ekonominya karena nggak ada pembeli atau harus stay di rumah, jadi nggak bisa jualan gitu. Juga ada beberapa atau tadi Cindy juga lihat berita itu ada yang meninggal gara-gara nggak bisa makan, istilahnya kelaparan gitu. Jadi teman-teman kalau di Indonesia musimnya kayak gitu, musim krisis ya, bukan hanya di Indonesia, di Hong Kong pun majikan-majikan juga banyak yang diberhentikan untuk sementara, nggak kerja. Jadi ekonomi atau pemasukan ke keluarga itu banyak yang menurun. Jadi teman-teman hati-hati aja lah kalau bekerja, supaya pekerjaan kita tetap lancar. Terus kalau tetap lancar, majikan tetap kasih gaji ke kita dan kita bisa kirim ke keluarga kita. Jadi maksud Cindy jangan istilahnya membeli atau membuang-buang uang yang tidak berguna, karena di belakang sana banyak orang-orang yang kelaparan, nggak bisa makan, kekurangan, karena hasil dari penjualan itu menurun gratis ya, karena semua istilahnya banyak yang ditutup tempat-tempat kerja. Terus biasanya yang jualan di toko-toko itu banyak toko-toko yang ditutup, otomatis kan ekonomi atau pemasukan berkurang gratis gitu. Jadi menyedihkan sekali. Tadi Cindy lihat tuh ada yang meninggal gara-gara kelaparan, nggak ada makanan, maksudnya nggak ada pemasukan untuk membeli makanan, punya anak banyak, suami pekerjaannya juga sangat memprihatinkan, nggak ada pemasukan tetap gitu. Jadi ya kita masih selalu diberi kesehatan, rezeki kita masih lancar. Jadi jangan lupa selalu bersyukur pada yang kuasa, karena kita masih bisa tetap bekerja dan mendapatkan gaji setiap bulannya. Oke teman-teman, mungkin terlalu banyak yang Cindy ulas hari ini. Kita akhiri segini aja dulu. Besok Cindy lanjutkan dengan ulasan-ulasan yang lain. Kalau teman-teman ada saran, tolong tulis di komentar. Dan biar teman-teman yang lain bisa mengetahui info-info terbaru dari Cindy, jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komentar di bawah. Oke teman-teman, terima kasih ya mau melihat video Cindy sampai tuntas. Oke, ketemu lagi besok dengan ulasan yang lain. Terima kasih. Kau tim